Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Dan selamat bertemu dalam acara Resapi, Renungan Sabtu pagi. Sehat semua ya, itu yang diharapkan. Kita akan memulai dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, di sepanjang perjalanan kehidupan kami selalu menjumpai kasih, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan yang menuntun kami dari hari ke hari. Saat ini kami juga ya Tuhan ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terus mengarahkan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami semua termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya beroleh kasih karunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini, Sabtu pagi ini, pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita akan menyimaknya demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Untuk renungan Sabtu pagi saat ini mengambil tema doa sebagai gaya hidup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita lupa berdoa dalam hidup kita? Pernah tidak? Pasti mungkin ada di antara kita ada yang menjawab pernah. Ya, bagaimana perasaan kita ketika kita lupa berdoa? Pasti nggak enak ya. Saya pernah mau bepergian, bangun pagi sudah berdoa, tetapi pada saat bepergian diantar suami lupa untuk berdoa lagi dalam perjalanan yang mau ditempuh. Tidak jauh ketika sesudah keluar masuk jalan raya ya. Saya katakan sama suami saya, berhenti dulu. Suami saya tanya, kenapa? Kita tadi belum berdoa untuk bepergian keluar kota. Oh iya ya, jadi berdoa dulu. Nah, kita ada perasaan tidak nyaman ya pada saat kita mau bepergian, tetapi kita tidak mengawalinya dengan doa. Rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, bagaimana pemahaman kita tentang doa? Bapak Ibu saudara sekalian, sudahkah doa menjadi gaya hidup kita? Jadi doa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita yang tidak terpisahkan, selalu kita berdoa. Bagaimana kita memahami tentang doa? Ya, doa itu merupakan cara atau sarana antara umat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dalam isi doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bukan hanya meminta dan meminta saja. Dalam doa kita, karena itu merupakan sarana komunikasi, kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa menyampaikan kesukacitaan kita, mengungkapkan rasa syukur kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Dengan cara apa? Membawakannya dalam doa. Mungkin kawan kita sedang bersedih, mungkin kawan kita sedang dalam pergumulan, dan kita tunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada kawan kita itu, kepada sesama dengan cara apa? Mendoakannya. Dan seperti halnya komunikasi antara anak dengan orang tua, itu kan kebutuhan ya. Bukan hanya anak itu meminta kepada orang tua, tetapi anak juga kadang ngobrol, menyampaikan segala sesuatu ini dan itu, menyampaikan harapan, kemudian berterima kasih dan lain sebagainya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Kita yang butuh Tuhan, umat yang butuh Tuhan. Oleh karena itu kita membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan di dalam pembacaan Alkitab kita, pemazmur mengungkapkan keyakinan imannya kepada Tuhan, yang dengan tekun Tuhan itu memelihara kehidupan pemazmur. Oleh karena itu di dalam pembacaan Alkitab kita,
Pemazmur menyampaikan bagaimana ia mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan. Mengapa pemazmur begitu mengasihi Tuhan? Karena dia merasakan Tuhan itu begitu baik. Tuhan mendengarkan setiap permohonannya. Tuhan kemudian menyendengkan telinganya, memberikan telinganya untuk mendengarkan keluhan-keluhan dan seruan umatnya. Oleh karena itu, tekad si pemazmur karena merasakan kebaikan Tuhan, dia bertekad bahwa seumur hidupnya dia akan berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, seumur hidupnya berseru kepada Tuhan itu menjadikan seruannya, doanya, komunikasinya dengan Tuhan itu sebagai gaya hidupnya. Karena dia merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan yang begitu nyata, diluputkan dari bahaya, diberikan keselamatan, pertolongan, perlindungan yang luar biasa. Dan pemazmur bertekad bahwa dia tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Dia akan berseru setiap saat kepada Tuhan, bahkan seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oma opa, anak-anakku, kita juga dalam kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Makanya kita harus memelihara kehidupan doa kita, memelihara relasi kita dengan Tuhan, memelihara hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketentraman, ada kelegaan, karena kita meyakini bahwa dengan Tuhan Sang Halik, Sang Pemilik kehidupan kita, kita bisa menjadikan Ia sebagai tumpuan harapan kita yang bisa kita percaya dan kita andalkan. Kalau kita curhat sama orang, walaupun mungkin orang itu bisa dipercaya, satu saat dia bisa ingkar. Ya, ketika kita curhat ternyata tidak bisa dipercaya. Tapi kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu bisa dipercaya, Tuhan itu bisa diandalkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita tekun, setia, dan menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita? Adakah kita dari sejak buka mata, mengawali aktivitas kita sampai tutup mata, sampai tidur, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya karena kita membutuhkan Dia. Sehingga pada saat beraktivitas, bekerja, pada saat apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, kita merasakan bahwa Tuhan hadir, melindungi, menyertai kita, menyelamatkan kita, dan selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikian saran Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose 4 ayat 2. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan pagi saat ini, sehingga kami diingatkan supaya menjadikan doa sebagai gaya hidup kami, menjadikan doa sebagai bagian kehidupan kami yang tidak bisa kami lepaskan. Karena sesungguhnya melalui doa kami menjalin relasi, kami menjalin hubungan dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Ketika kami memelihara kehidupan doa kami merasakan ketentraman. Karena sesungguhnya siapakah kami ya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kalau bukan Tuhan yang memberikan segala yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan juga hadir dan kami merasakan kehadiran serta karya Tuhan melalui segala sesuatu yang kami kerjakan, baik saat kami beraktivitas di luar ataupun dalam pekerjaan di luar rumah, dan melalui segala sesuatu. Biarlah ya Tuhan hidup kami dilimpahi oleh rasa syukur. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah doa-doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu,
renungan Sabtu pagi saat ini kiranya menjadikan kita semakin bertekun dalam doa dan bertekad menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Oke.